Shalom para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Rabu 17 Maret 2021 dalam Pekan Prapaskah yang keempat bersama Pastor Edi Octavianus Kaniu yang sedang bertugas di Paroki Santo Martinus de Tours Bone-Bone. Selamat mendengarkan. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, amat penuh sukacita saya kembali dapat berjumpa dengan para sahabat insani yang terkasih dalam permenungan inspirasi Sabda Allah hari ini, Insani, edisi hari Rabu tanggal 17 Maret tahun 2021. Bersama saya, Pastor Edi Octavianus Kaniu dari Paroki Santo Martinus de Tours Bone-Bone, Keuskupan Agung Makassar. Mari kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih dalam surga, puji dan syukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami saat ini untuk sejenak membaca serta merenungkan sabda-Mu. Kami percaya Engkau berkenan mengutus Roh Kudus-Mu, membuka hati kami, mencerahkan budi kami, agar kami dapat membaca dan merenungkan sabda-Mu dengan baik. Dan semoga oleh karena curahan Roh Kudus-Mu, kami dapat memetik butir-butir permenungan dari sabda-Mu yang akan menjadi kekuatan untuk mengembangkan iman kami kepadamu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca bersama-sama Injil hari ini, yakni dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 17 sampai dengan 30. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengarkan suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengarkan suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan dibangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri.
Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil tadi ditegaskan bahwa Allah bekerja terus-menerus sampai sekarang, dan Tuhan kita Yesus Kristus pun bekerja sampai sekarang. Ia bekerja sebagai penyertaan kasih setianya bagi Bapa dan ungkapan cintanya kepada kita manusia. Ia taat secara total kepada kehendak Bapa dalam melaksanakan tugas pelayanan yang ia perjuangkan di masa hidupnya di dunia ini dan sampai saat ini. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, secara manusiawi, manusia bekerja untuk hidup. Dengan dan melalui pekerjaan, kita manusia diajak untuk menyalurkan manfaat serta hasil pekerjaan dalam panggilan hidup kita masing-masing bagi kemuliaan Tuhan dan bagi sesama. Dengan demikian kiranya kerja yang merupakan bentuk dari panggilan hidup kita merupakan bagian yang utuh dari kehidupan kita sebagai manusia. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, dalam pemahaman iman, Allah ikut memberkati dan menyertai semua manusia kita yang percaya kepadanya di dalam bekerja, di dalam berkarya, di dalam melayani, dan di dalam melakukan usaha-usaha untuk memperjuangkan hidup yang dianugerahkan Allah kepada kita. Dalam bekerja sebagai orang beriman, dalam berkarya, dalam melayani sebagai orang beriman, tentu saja kita tidak sendiri. Allah tetap menyertai kita, Allah merahmati kita. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, dalam berkarya, dalam bekerja, dalam melaksanakan tugas perutusan, Yesus pun mengalami aneka macam tantangan, aneka macam pergulatan-pergulatan. Ia menghadapi kecaman-kecaman orang, ia menghadapi penolakan-penolakan orang, karena ia bekerja menolong dan menyelamatkan orang-orang yang membutuhkan perhatian. Walaupun ia mengalami kecaman, walaupun ia mengalami penolakan, ia tidak mundur. Ia tetap maju untuk bekerja dan terus-menerus tekun dalam tugas perutusannya. Tidak mundur untuk bekerja, menghadirkan kebaikan dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Bekerja, melayani, dan membantu sesama yang juga merupakan panggilan hidup kita sebagai pengikut-pengikut Kristus adalah pekerjaan yang mulia. Tentu saja kita pun mengalami aneka macam tantangan, kita pun mengalami aneka macam kecaman, penolakan. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, oleh karena itulah, jika Allah terus berkarya, bekerja sampai saat ini, Tuhan kita Yesus Kristus pun terus bekerja hingga saat ini untuk membawa dan memberikan keselamatan kepada umat manusia sebagai pengikut-pengikut dan sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah. Kita pun dipanggil untuk bersinergi dengan Allah agar kita tetap setia, tetap tekun dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam apa saja yang kita usahakan di dalam kehidupan iman kita. Kita sebagai pengikut-pengikutnya dipanggil pula untuk bekerja, berkarya, berusaha yang membuat hidup menjadi semakin bermakna, semakin berbahagia, dan membuat hidup kita menjadi berkat bagi sesama, dan membuat hidup kita menjadi hidup yang memuliakan Allah. Dengan sukacita itulah kiranya akhirnya pada saatnya kita pun sungguh-sungguh layak dan pantas untuk merayakan sukacita yang penuh, yakni Paskah mulia, di mana Allah membuktikan dan menunjukkan betapa cintanya Dia kepada kita manusia melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga Roh Kudus membantu kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ya Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami melalui segala usaha, pekerjaan, pelayanan dalam panggilan hidup kami masing-masing. Semoga melalui usaha pekerjaan Engkau tetap memberikan kami kekuatan agar tetap tabah, tekun, dan setia melakukan, karena itu merupakan panggilan hidup yang telah Kau anugerahkan kepada kami untuk menunjukkan kasih dan cinta kami kepada Engkau yang terlebih dahulu telah mengasihi kami. Turunlah berkat Allah yang Maha Kuasa atas saudara-saudari sekalian dan atas niat-niat baik kita dengan berkat-Nya Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya Pastor Marcelo Rotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Edi Octavianus Kaniu. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.